Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk video presentasi dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Dubrani Putri, yang kedua ada Nurul Anifa, yang ketiga ada Arni, yang keempat ada Novita Ramanda RKT. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian menggambar bebas. Menurut Sulastri 2019 halaman 120, menggambar bebas adalah proses mengungkapkan ide, perasaan, pengalaman yang dilihat serta menggunakan jenis peralatan menggambar tertentu. Menggambar bebas dapat dihasilkan dengan adanya goresan yang berbekas pada suatu permukaan dengan menggunakan alat-alat yang relatif sederhana. Menggambar bebas juga merupakan kegiatan yang membentuk imajinasi. Kegiatan menggambar bebas dilakukan dengan cara mencoret, menggores, dan menorehkan alat-alat menggambar dalam satu permukaan seperti kertas dan memberi warna sehingga menimbulkan gambar yang jelas. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan menggambar bebas. Sumanto menyatakan bahwa tujuan aktivitas menggambar pada anak usia dini ini dimaksudkan agar kemampuan berolah seni rupa yang diwujudkan dengan keterampilan mengungkapkan ide, gagasan, pengalaman, pengamatan ke dalam goresan garis, bentuk dan warna sesuai alat gambar yang digunakannya. Dengan demikian, pembelajaran menggambar yang sesuai untuk pendidikan anak usia dini adalah dengan jenis menggambar bebas, menggambar imajinatif, dan mewarnai. Kegiatan menggambar adalah kegiatan naluriah atau alami untuk anak. Hampir setiap hari anak melakukan kegiatan ini untuk bercerita kepada orang lain. Pada hakikatnya, setiap pembuatan gambar mempunyai suatu tujuan tertentu, sehingga yang dihasilkan juga beragam jenis dan bentuknya. Gambar dimaksudkan untuk mewujudkan kejadian yang terlihat jelas, mewujudkan pengalaman, pengamatan secara nyata, kejadian ide hayalan, menjelaskan suatu peristiwa, objek, tempat, keadaan untuk menghias sebagai pedoman dan petunjuk untuk pembuatan barang atau benda sebagai tanda lambang dan sebagainya. Materi mengenai manfaat menggambar bebas. Menurut As'adi Muhammad yang mendeskripsikan bahwa kegiatan menggambar dan mewarnai itu memberikan banyak manfaat kepada anak usia dini. Antara lain itu terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada yang merangsang dan membangkitkan otak kanan. Di sini maksudnya yaitu dengan menggambar bebas, anak usia dini itu mampu untuk merangsang cara berpikirnya dan mampu untuk mengasah kreativitas yang ada di pikirannya. Dengan begitu, anak lebih mudah untuk meningkatkan sebuah kreativitas di dalam hidupnya. Yang kedua, itu ada menumbuhkan sebuah kreativitas. Di sini artinya, dengan menggambar bebas, anak mampu untuk menuangkan segala beragam imajinasi yang ada di kepalanya. Karena seperti yang kita tahu bahwa anak usia dini adalah anak-anak dengan kecerdasan yang paling banyak memiliki pikiran yang sangat unik gitu. Jadi apapun yang ada di pikirannya, segala sesuatu yang menurut dia menarik, maka dia akan mudah untuk menuangkannya dalam kegiatan menggambar bebas. Yang ketiga, itu membuka wawasan anak. Di sini artinya membuka wawasan anak yaitu ketika anak memulai untuk menggambar bebas. Kita ambil contoh terdekat yaitu ketika anak menggambar sebuah ikan di air gitu. Nah, secara otomatis anak-anak akan mampu membuka wawasannya seperti dia mengetahui apa saja yang ada di sekitar ikan gitu. Misalnya, oh ternyata ikan itu tinggalnya di air, kemudian ikan itu makannya apa, di air ada apa saja, air itu di mana saja, ada kolam ikan, ada sungai, ada danau, ada laut dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu adalah ada lukisan, cermin kreativitas dan juga kecerdasan anak. Di sini artinya karya gitu. Jadi ketika anak membuat sebuah gambar bebas, dia akan mampu untuk melatih sebuah kreativitasnya dengan menggambar sebebas-bebasnya sesuai imajinasi yang sedang dia pikirkan. Apa yang anak ingin ungkapkan, perasaan apa yang dia rasakan, dia bisa mengungkapkan melalui gambar bebas yang sedang ia lakukan atau sedang ia buat. Nah, dari situ kita mampu menilai gitu,
anak yang memiliki imajinasi atau wawasan yang cukup banyak dan lebih beragam, itu kualitas lukisan atau gambar bebasnya akan lebih baik gitu. Karena melalui lukisan atau gambar yang ia buat, kita mampu menilai, oh perasaan anak itu sedang begini, atau ternyata wawasannya lebih luas, dia bisa banyak menggambar hal-hal yang lebih beragam di selembar kertas putih. Nah, berdasarkan penjabaran yang saya sebutkan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kegiatan menggambar bebas ini itu dapat membantu menuangkan ide yang kreatif baik dalam kehidupan anak gitu. Di antaranya dapat melatih ingatan, mengasah ingatannya, mengasah tekanannya, menjadi media sublimasi atau penyaluran perasaan anak, apa yang sedang ia rasakan dia bisa ungkapkan dalam gambar yang ia buat. Mengembangkan kecakapan emosional, kemudian merangsang dan membangkitkan otak kanan anak, terus membuka wawasan anak serta melatih kreativitasnya. Selain itu, manfaat yang lain yang tak dapat kita lihat secara langsung, yaitu anak-anak ketika membuat gambar bebas, dia lebih anak itu mendapatkan perasaan atau kegiatan menggambar yang mengalami kegembiraan. Jadi ketika anak menggambar, dia merasa sebuah perasaan yang menyenangkan gitu, karena dia udah berhasil mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang ia pikirkan kepada gambar yang ia buat. Kemudian anak-anak menjadi semangat dalam sekolah, disiplin, menjadi positif, membawa aura yang lebih positif, yang lebih baik kepada teman-temannya dan lingkungan sekitarnya, memiliki keterampilan yang lebih baik dalam membaca, dalam memahami bacaan, kemudian konsep serta penerapan konsep matematika anak itu akan jauh lebih baik karena dia sudah berhasil membuat karya atau menggambar bebas itu dengan lebih leluasa. Alat dan bahan menggambar bebas. Beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar model bebas dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan jenis barang seperti yang pertama, pensil. Pensil adalah alat utama yang dibutuhkan dalam menggambar. Pensil terdiri dari banyak jenis dan ketebalan masing-masing. Di antaranya berukuran 2H itu keras, HB medium, dan B2B itu lunak. Yang kedua ada penghapus. Kita dapat menggunakan penghapus untuk menghilangkan sketsa atau goresan yang tidak dibutuhkan. Penghapus yang baik untuk menggambar adalah penghapus yang lunak dan lentur, agar dalam membersihkan goresan-goresan pensil dapat mengurangi risiko merusak kertas. Yang ketiga, kertas. Pada dasarnya, dalam menggambar model, gunakan kertas gambar sesuai dengan kebutuhan. Pilih kertas yang tidak terlalu tipis dan usahakan memilih kertas yang memiliki tekstur yang baik. Selanjutnya, alat dan bahan yang keempat ada pensil warna. Penggunaan pensil warna dapat dilakukan dengan cara mengasir atau memblok warna. Tekanan pada penggunaan pensil sangat mempengaruhi ketajaman warna. Yang kelima, ada krayon. Bahan krayon terdiri dari dua macam, yaitu bahan berbasis kapur dan minyak atau lilin. Terakhir, ada cat air. Bentuk cat air terdiri atas bentuk tub atau batangan. Pada tub menggunakan palet, sedangkan cat air dalam bentuk batangan dapat langsung digunakan.